Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dipermudah segala urusannya, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yuk kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan materi tentang di surah Al-Hajj ya. Surah Al-Hajj ini adalah surah ke-22 di dalam Al-Quran ya sahabatku semuanya. Saya akan mengutip di ayat 73-nya ya. Yuk kita buka lagi Al-Qurannya ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu duriba masalu fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walau ijtama'u lahu wa yaslubhumul dubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Sadaqallahul azim, yang artinya adalah wahai manusia ya. Wahai manusia, siapa yang disuruh? Berarti kita ya, sebagai manusia ya sahabatku semuanya. Telah dibuat suatu perumpamaan ya, maka dengarkanlah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya untuk kita manusia ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah ya, tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Ya, sahabatku. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada manusia, yaitu kita ya. Nah, jika kita menyeru selain Allah ya, kata Allah, apakah seseorang yang diseru selain Allah itu bisa menciptakan seekor lalat ya? Bisa enggak bisa ya, enggak bisa. Makanya di sana ya, Allah paling tidak suka kepada orang-orang yang menuhankan sesuatu ya sahabatku semuanya. Nah, apa saja sih yang bisa menuhankan sesuatu? Banyak sekali ya sahabat-sahabatku semuanya. Tentunya dunia ini ya ada berupa apa saja coba? Ada berupa makhluk ya. Oh, itu saudara kita itu kaya. Kita minta ke sana yuk. Nah, ya, kita minta ke saudara, kita minta ke pasangan hidup kita minta ke anak kita minta ke teman-teman kita yang kaya. Nah, itu ya. Dan apalagi yang diseru? Seperti kita mendatangi dukun, ya, minta pertolongan ke sana bahwa ini aku ini bla 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 bla.
Padahal ya sahabatku semuanya, orang yang kita datangi atau orang yang kita seru itu ya tidak mampu ya kata Allah, tidak mampu membuat seekor lalat pun ya. Nah, tidak mampu makanya kalau kita ya datang ke selain Allah, kita sama bodohnya ya, karena sama-sama makhluk ya. Makhluk itu sama-sama lemah, sama-sama tidak berdaya. Tapi datanglah kepada Allah ya. Nah, bagaimana caranya kita datang kepada Allah? Allah sudah menyiapkan ya sahabatku semuanya untuk berdialog, untuk meminta ya sarana itu, untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah. Tentunya lewat sabar ya sahabatku semuanya, harus sabar dulu dan laksanakanlah sholat ya. Nah itu ya sarana kita meminta memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita eh, ketika kita dilanda musibah atau dilanda peceklik atau dilanda sakit, siapa sih yang diseru? Apakah makhluk Allah? Apakah Allah gitu ya? Nah, kalau kita mengaku orang yang beriman, percaya ya kepada Allah, serulah Allah yang menciptakan kita ya. Karena kalau menyeru selain Allah, sama-sama lemahnya, sama-sama tidak berdayanya. Itu ya sahabatku semuanya. Di sini Allah sudah menegaskan ya kepada kita supaya kita jika ada masalah apapun jangan datang ke makhluk ya yang sama lemahnya, apalagi kita mencurhatkan ya apa yang lagi kita alami ya kepada makhluk. Nah, jika si makhluk tersebut bisa ya menyimpan rahasia kita atau keluhan kita, itu tidak jadi masalah, tetapi jika si makhluk tersebut ya merasa suatu saat persahabatan itu diuji Allah ya, tidak lagi harmonis, dibeberkanlah ya apa yang kita ceritakan, apa yang lagi kita alami ya menjadi bahan gunjingan atau bahan gibah. Nah, itulah kesalahan dari diri kita sendiri ya sahabatku semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka ya jika hambanya ketika diuji sama Allah mengeluhkan kepada makhluk lagi ya karena makhluk itu sama lemahnya ya dan tidak bisa membuat seekor lalat pun, itu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ya sahabatku semuanya di ayat 73. Yang sudah tadi saya bacakannya, ya ayuhan nas, wahai manusia ya, wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzuriba masalun fastami'u lahu ya. Telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah, kata Allah ya. Dengarkan ya. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dubaban walawijtama'u lahu ya. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya. Wa iyas lubhumud dubabu syai'al la yastankiduhu minhu. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka ya, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Jadi jika rezeki seseorang ya sudah sampai ke dia, kita tidak bisa ya merebut sesuatu itu dari orang tersebut, kayak gitu ya, diibaratkan itu ya. Jadi semua sudah ada takaran-takarannya, sudah ada rezeki
rezekinya ya. Kita tidak bisa merebut rezeki orang kalau sudah sampai ke orang tersebut gitu ya sahabatku semuanya. Itu ya, kayak gini ya. Kita punya ikan ya, seekor ikan yang sudah goreng ya, sudah digoreng dan kita eee, sudah merencanakan ya mau dimakan nanti. Nanti ketika kita udah pulang dari pengajian, saya akan makan ikan tersebut ya. Nah, ketika kita sudah merencanakan ya mau makan ikan tersebut, datanglah seekor kucing ya sahabatku semuanya. Dimakanlah ya si ikan tersebut oleh si kucing ya. Nah, seperti itu ya sahabatku semuanya. Kita manusia ya sudah ada rezekinya masing-masing. Kita tidak bisa merebut rezeki orang ya sahabatku. Nah, itu seperti itu ya. Jadi ketika kita merencanakan, belum tentu ya, karena Allah yang Maha menggenggam di setiap takdir manusia ya. Kita tidak bisa melawan takdir Allah dan kita juga tidak bisa merebut rezeki orang lain ya sahabatku semuanya, karena rezeki sudah ada diatur, sudah ada yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Jika itu rezeki kita, akan masuk ke kita. Tetapi kalau bukan rezeki kita, ya diambil ya sahabatku semuanya. Baikkan tadi ya yang mau makan ikan ya, pulang pengajian aku mau makan dengan ikan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata si ikan itu bukan rezeki kita, tapi rezeki kucing ya. Jadi si ikan tersebut dimakan oleh kucing ya. Ya, itu seperti itu ya sahabatku semuanya. Jadi tidak bisa ya, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu ya sahabatku semuanya, yang selanjutnya yaitu dha'ufat thalibu wal matlub ya. Yang artinya adalah sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah itu ya. Jadi kalau kita datang ke makhluk berarti, nah seperti itu ya. Jadi kita tidak boleh iri dengki, hasud kepada makhluk lainnya karena rezeki itu ya di tangan Allah ya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau rezeki itu untuk kita itu akan sampai, tetapi kalau bukan rezeki kita itu tidak akan sampai ya. Karena yang maha mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabatku semuanya. Nah, ya itulah ya yang sudah Allah terangkan di Al-Qur'an surah Al-Hajj ya. Jadi manusia tidak boleh menyembah yang lainnya ya. Jangan menyembah selain Allah, intinya itu ya. Jangan menyembah selain Allah yang sama lemahnya, sama tidak berdayanya ya. Serulah Allah ya. Serulah Allah, minta kepada Allah apa yang kita inginkan ya, karena Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan Allah yang maha kaya, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya ilmu ini ya bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya ya di kehidupan sehari-hari. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya, yuk jangan mengeluh ke makhluk tapi mengeluhlah ke Allah ya, yang menciptakan kita semuanya, yang akan memberikan solusi untuk kita semuanya ya. Jangan datang ke dukun ya, dukun itu sama lemahnya kok ya. Jangan datang ke paranormal, sama itu juga lemah ya. Datanglah ke Allah dengan sarana kita. Banyak wajah isi Al-Quran, banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan perbanyaklah sholat ya, karena sholat adalah sarana kita mendekat kepada Allah, sarana kita berdialog dengan Sang Pencipta kita semuanya. Sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan ridho dengan semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Jangan lupa di like, subscribe, and comment-nya ya sahabatku semuanya.
Jika ada salah-salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf ya untuk, pada Allah tentunya dan untuk, orang-orang yang mendengarkan di sana. Terima kasih, jangan lupa di-like ya, di-subscribe and komen-nya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.